Saya mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Irwan, Bu Angel, dan juga tim dari Healing, pelayanan Healing Ministry dari Charis Indonesia ini, untuk kesempatan yang diberikan saya boleh melayani di tempat ini. Nama saya adalah Yakub, ya, dan seperti Pak Rudi tadi, saya adalah salah seorang murid Charis CJ1, angkatan pertama. Dan seperti Yohanes, saya juga murid yang dikasih oleh Yesus. Ya, seperti saudara juga. Seperti Maria, I am highly favored by God. Ya. Dan seperti Daniel, saya juga sangat dikasihi Tuhan. Saudara juga begitu. Saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saya adalah sahabat Yesus. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan hal itu. Kamu adalah sahabatku. Lalu di Yohanes 15 ayat 14 dia juga bilang bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang aku perintahkan kepada kamu. Itu sebabnya teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah, bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita masing-masing mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Secara umum kita melayani Dia, tidak harus jadi pendeta, tidak harus full time. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang bisnismen di pemerintahan, tapi Tuhan pakai mereka. Secara spesifik ada tugas-tugas yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Dan kalau kita lakukan dengan setia, itu konfirmasi bahwa kita adalah sahabat Yesus. Ya. Topik kita saat ini adalah, judulnya tuh He Healed Them All. Ia menyembuhkan mereka semua. Jadi penekanannya adalah bahwa Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sembuh. Ada beberapa ayat, tapi salah satunya yang terpampang di sini, Lukas 6 ayat 18 dan 19, dikatakan mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Tidak sebagian, semuanya. Tapi sebelumnya dikatakan mereka datang untuk mendengarkan Dia. Jadi sebelum disembuhkan mereka perlu mendengar Dia. Mereka perlu untuk menangkap firman-Nya. Lalu ayat yang lain, Kisah 10 ayat 38 ya, dikatakan di situ yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Bukan sebagian, semua. Ada ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji keselamatan itu buat semua orang. Tapi ada syaratnya, percaya, menerima Dia. Janji kesembuhan itu juga buat semua orang yang percaya, yang mau menerimanya. Itu poin pertama yang perlu kita pegang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Apapun masa lalu kita, entah kita lahir di keluarga baik-baik, atau kita lahir di keluarga yang tidak baik, atau kita kelahirannya tidak diinginkan oleh orang tua kita,
Apapun masalahnya, masa lalu kita mau seperti apa, Tuhan selalu bisa membuat itu menjadi kebaikan. Tapi perlu kerjasama dari kita. Itu free will kita. Mau atau tidak? Waktu kita mau, ada proses, ada sekolahnya. Ingat cerita Daud, waktu remaja sudah diurapi menjadi raja. Tapi ada belasan tahun sebelum dia betul-betul pada usia 30 tahun menjadi raja. Dan itu prosesnya panjang. Ada kehendak bebas yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan, belajar untuk nurut sama Dia. Ada slide bagus dari internet ya. Dikatakan bahwa sickness comes from the devil. Penyakit datang dari iblis. Healing and health come from God. Kesembuhan dan kesehatan datang dari Tuhan. Itu Acts 10 ayat 38 dalam bahasa Inggrisnya. Ya, dia menyembuhkan semua orang yang sakit yang dikuasai oleh iblis. Ada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bagian dari doa Bapa kami itu berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada penyakit. Di surga nggak ada kemiskinan. Di surga tidak ada kegagalan. Tidak ada duka cita. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di hidupku, di pekerjaanku, di keluargaku, di pelayananku seperti yang kau rancangkan di surga. Artinya itu yang baik, termasuk tidak ada penyakit. Itu janji Tuhan. Ya. Lalu Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan seterusnya, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya. Kemudian dikatakan ya dalam bahasa Inggris, kalau saudara pelajari ya, Yesus itu adalah firman yang diperagakan. Firman yang menjadi manusia. Jadi waktu kita lihat bagaimana Yesus bertindak yang tercatat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebenarnya sedang melihat firman diperagakan. Jadi ketika dia menyembuhkan semua orang sakit, itu artinya firman menghendaki kita semua sembuh. Tidak sebagian. Faktanya mungkin beda. Tapi fakta tidak merubah firman. Fakta tidak merubah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman itu yang akan merubah fakta. Fakta itu akan tunduk pada firman. Walaupun butuh proses. Kadang-kadang butuh waktu. Tapi kalau kita pegang firman seperti yang tadi Bro Rudi sampaikan, maka keadaan akan berubah seperti firman yang kita pegang, yang kita percayai. Setidaknya ada 5 hal yang saya tahu. Ya, bisa lebih mungkin atau pembagiannya bisa berbeda. Yang Yesus buat di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika dia tergantung di kayu salib, ada 7 perkataan, 7 kalimat terakhir sebelum dia mati di kayu salib yang dia ucapkan. Salah satunya adalah dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Apa saja itu? Yang pertama dosa. Yang kedua kutuk. Yang ketiga penyakit. Yang keempat hutang. Yang kelima kemiskinan. Bisa didaftaran lagi yang lain. Dalam bahasa aslinya itu sudah selesai tetelestai. Ada buku yang bahas ini. Ya, persis seperti itu sampulnya. Tetelestai. Artinya itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Tapi dampaknya masih berlaku sampai sekarang, sampai akan datang. Itu yang Yesus buat.
Nah, ada beberapa ayat referensi secara singkat saya sampaikan ya. Apa yang Yesus buat di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, dia telah membereskan dosa. Karena Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Kemudian yang selanjutnya, di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ketiga, Yesaya 53 ayat 5, ini yang akan kita bahas sebentar. Dikatakan bahwa di perjanjian lama, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia dicobai dalam segala hal, tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa karena dia manusia, dia menjadi manusia. Tapi dia memilih untuk taat sehingga dia tidak jatuh dalam dosa. Adam yang pertama gagal karena tidak taat pada firman. Tapi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir adalah Yesus. Dia taat pada firman sehingga dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia menjadi pendamaian. Dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena percaya kepada dia. Yesus juga sama seperti kita ketika ada di muka bumi ini, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah letih. Bahkan dia pernah takut gentar waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi dia tidak pernah sakit. Karena tidak ada dosa dalam hidupnya. Saudara gak pernah baca di Alkitab, dia suruh, Simon, coba beli Bodrex dulu, saya pusing. Gak ada. Dia gak pernah sakit. Gak pernah dia minta tolong kerokin saya dulu karena masuk angin. Walaupun dia jalan kemana-mana. Jadi ketika penyakit kita ditanggungnya, maka secara legal semua janji kesembuhan itu berhak kita terima. Karena semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Ada beberapa pelayanan yang bertumbuh dalam hal ini saudara ya. Saudara kalau rajin lihat internet itu ada ya. Yang berikutnya dikatakan bahwa Kolose 2 ayat 14, dia menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini ada teaching sendiri saudara. Tapi saya ketemu dengan beberapa pelayanan yang membahas ini. Dan mereka oleh anugerah Tuhan itu banyak mujizat terjadi tentang pembatalan hutang. Dengan cara yang gak masuk akal. Ternyata memang ada ayatnya ya. Lalu yang kelima, ini 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini firman Tuhan. Belum semua bisa terima ini, tapi ini firman Tuhan. Dan orang yang mengenal kebenaran ini memang menikmati grace anugerah Tuhan yang tercatat di ayat ini. Ya. Nah, kembali ke kesembuhan, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa saluran kesembuhan, setidaknya dari apa yang saya tahu 7. Ya, bisa macam-macam, tidak harus seperti ini ya, tapi setidaknya ini. Yang pertama adalah kita perlu sadar bahwa tubuh kita itu Tuhan desain sehingga punya kemampuan untuk pulih dari penyakit.
kalau kita kurang istirahat, kita salah makan, salah minum, kita bisa sakit. Tapi ketika kita cukup istirahat, kadang-kadang diperlukan tidur saja, istirahat, pikirannya tenang, maka tubuh itu akan mulai memperbaiki hal-hal yang rusak. Sehingga kita bisa sehat kembali. Jangan dipaksa tubuh itu. Ada batasnya, dan tiap orang itu berbeda juga. Tergantung bagaimana dia menjaga tubuhnya. Orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda tentu beda kekuatannya. Jadi tubuh itu sendiri sudah didesain untuk bisa pulih. Artinya kesembuhan memang itu berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, kadang-kadang diperlukan bantuan obat atau treatment tertentu. Jangan merasa berdosa kalau minum obat. Jangan paksakan iman kita. Saya mau sembuh dengan mujizat. Kalau kita tidak terbiasa membangun kehidupan rohani kita lewat firman, lalu kita mau paksa dengan iman kita, itu seperti kita jarang olahraga, lalu kita mau naik anak tangga, langsung lompat 5 anak tangga. Masih untung kalau celana kita robek. Tapi kalau keseleo bagaimana? Ya. Nah, itu sebabnya juga kita belajar bahwa Tuhan mau kita sembuh. Jangan bilang Tuhan mengizinkan untuk mengajar kita. Jangan bilang Tuhan kirim penyakit ini untuk mengajar saya. Sebab kalau kita bilang Tuhan mengirim penyakit untuk mengajar saya, lalu kita minum obat atau kita ke dokter, artinya kita sedang melawan apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan mau kita sembuh. Itu sebabnya secara natural, begitu badan gak enak, kita cari sesuatu. Kadang-kadang perlu makan buah-buah lebih banyak, buah-buahan mungkin jeruk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah ini secara mujizat ya, yaitu lewat karunia Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu teman-teman hadir di kebaktian di mana firman Tuhan dikhotbahkan tentang healing, kesembuhan, lalu hamba Tuhannya memang Tuhan pakai bergerak di sana, itu ada karunia Roh Kudus yang bekerja. Bisa jadi ditumpangin tangan, lalu orang tiba-tiba bisa sembuh. Ada yang namanya karunia kesembuhan, ada yang namanya karunia mujizat untuk buat mujizat. Ada lagi karunia iman untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, sebagai contoh misalnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu beberapa karunia bekerja bersama-sama. Ada karunia iman, karena membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari dikubur, itu membutuhkan sesuatu yang extraordinary. Lalu ada karunia mujizat, karena tubuhnya sudah mati. Sudah banyak sel-sel yang gak berfungsi, sudah berbau mungkin. Bagaimana bisa hidup lagi? Lalu ada karunia kesembuhan juga. Beberapa tubuh yang bagiannya tadinya sakit perlu sembuh. Setelah itu Lazarus tidak hanya bangkit, tapi dia duduk makan bersama yang lain. Ada Marta, Maria dan orang-orang lain. Lalu yang keempat ada yang namanya hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Nah ini kalau teman-teman Bapak Ibu hadir di kebaktian di mana orang menyembah Tuhan dan kadang-kadang orang lupa akan segalanya. Mereka begitu terpusat pada Yesus. Mereka seperti pindah ke dimensi yang lain. Lalu healing terjadi. Dulu ada hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman, perempuan. Kalau dia kebaktian, dia khotbah mengenai healing, kemudian dia ajak orang menyembah Tuhan. Itu ada buku yang mencatat kesembuhan yang terjadi dalam pelayanan Kathryn Kuhlman itu 2 juta orang. Itu penyakit yang gak masuk akal, bukan yang
gatal-gatal ya pilek gitu, enggak begitu. Tapi yang orang dibawa pakai ambulans, pakai tempat tidur dari rumah sakit, ada botol infus, ada berbagai macam kabel dalam keadaan koma, dibawa di kebaktian, belum percaya Yesus, hanya hadir di kebaktian, tiba-tiba dia sembuh. Ada power, ada kuasa waktu kita menyembah Tuhan, lalu ada hadiratnya yang dimanifestasikan. Tuhan selalu bersama kita, dimanapun kita ada. Bagi yang sudah lahir baru, ya, ada Roh Kudus di dalam kita. Tetapi ada hadiratnya yang dimanifestasikan. Yang kelima, ada lewat iman orang lain. Di Alkitab ada perempuan Sirofenisia. Dia datang kepada Yesus memohon berkali-kali, sembuhkan anak perempuanku. Tapi Yesus tidak menjawabnya. Dia terus ikutin sampai murid-murid kewalahan. Malu rasanya, ini teriak-teriak. Yesus bilang, aku datang bukan untuk mereka. Aku hanya untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Perempuan ini datang lagi, Tuhan tolonglah. Tuhan bilang, gak patut ambil roti di atas meja, lempar kepada anjing. Tapi perempuan ini bilang, Tuhan aku gak perlu rotinya. Remahnya saja yang jatuh dari meja. Itu akan menyembuhkan anakku. Dan Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Iman ibu ini menyembuhkan anaknya yang sakit. Ibu ini narik kuasa dari Tuhan untuk anaknya. Ada perwira Kapernaum datang pada Yesus. Bahkan dia kirim orang. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Itu gak ada hubungan darah loh. Biasanya saluran doa itu akan efektif kalau ada hubungan darah, hubungan emosi. Tapi ini tidak ada hubungan darah. Tapi ada compassion, saya percaya. Ada rasa kasih yang besar. Sehingga perwira Kapernaum ini mempertaruhkan imannya untuk kesembuhan hambanya. Ada lagi yang 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh ke hadapan Yesus. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, orang lumpuh ini sembuh. Iman siapa itu? Iman 4 orang itu. Mungkin termasuk iman yang sakit. Tapi kita belajar di sini bisa karena iman orang lain. Yang keenam, iman pribadi. Ini yang penting sebenarnya. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin bisa didoakan di banyak tempat termasuk di sini. Tapi setelah itu kita masing-masing perlu belajar bagaimana melatih iman kita. Karena satu ketika mungkin kita ada di mana dan gak ada orang lain yang bisa menolong kita dalam doa. Kita harus menggunakan iman yang sudah terlatih dalam diri kita ini untuk menarik apa yang Tuhan janjikan buat kita. Itu sebabnya jangan berhenti belajar firman. Jangan hanya datang kebaktian untuk didoakan, untuk ditolong, disembuhkan. Tapi secara pribadi harus bangun hubungan dengan Tuhan. Harus belajar terus. Sekian tahun yang lalu di gereja tempat saya berbakti, belum dikhotbahkan mengenai healing. Tapi saya tahu dulu ada satu hamba Tuhan yang suka khotbah setiap hari Selasa di satu gedung di Jakarta. Itu tentang healing. Dan waktu saya membutuhkan itu karena saya tahu ada penyakit yang menyerang saya, secara sengaja saya datang ke sana setiap Selasa. Karena di situ dikhotbahkan tentang healing. Begitu datang itu atmosfernya kuat sekali. Orang-orang berharap untuk disembuhkan dan saya ketularan. Secara sengaja. Kalau sekarang nggak ada, lihat di YouTube. Ya. Tapi kita perlu ya, iman pribadi kita. Yang ketujuh yang tadi disampaikan oleh Bro Rudi. Firman. Firman itu seperti air. Memang butuh waktu, tidak semalam. Ada hamba Tuhan, seorang nenek suka keliling dunia. Sekarang anaknya jadi hamba Tuhan.
Dia kalau ngafal Alkitab itu satu pasal demi satu pasal, dua pasal kayak begitu. Tadinya pakai kacamata. Hanya membaca firman, merenungkan, mengucapkan, mengakui, mengajarkan. Matanya sembuh. Firman itu seperti air yang mencuci. Tidak semalam memang. Tapi setialah. Satu ketika di gereja ada orang-orang yang minta untuk didoakan karena masalah kesehatan. Lalu mereka kumpulkan pokok doa itu ya. Lalu saya baca, saya renungkan, saya berdoa dan saya dapat firman. Bagaimana orang Israel selama 40 tahun pagi-pagi mereka harus bangun untuk mencari mana. Mana itu adalah makanan dari surga. Datangnya pagi dan hanya cukup untuk 1 hari. Artinya setiap hari harus bangun pagi, kemudian cari mana itu. Kalau sudah siang itu akan meleleh. Dan firman Tuhan berkata, 40 tahun orang Israel di padang gurun tidak satu pun yang sakit. Dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sepatunya, pakaiannya tidak rusak. Kenapa? Firman, makanan surgawi itu mana? Perjanjian lama itu mengajar banyak hal buat kita di perjanjian baru. Salah satu arti rohani mana di zaman perjanjian lama adalah makanan rohani buat kita. Setiap hari. Baca, renungkan firman senantiasa, itu akan mengubah kita. Di Mazmur 119 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dulu saya kira ini buku Alkitab peraturan isinya, jadi saya mesti ikutin terus, betul. Tapi belakangan saya belajar, ternyata kalau firman itu dibaca, direnungkan, dan Roh Kudus mengajarkan buat kita akan makan firman itu. Kita akan menikmati begitu rupa. Ada istilah, kamu makan firman itu sampai firman itu makan kamu. Tidak sekedar baca ternyata. Tapi hal pertama, mulailah dengan membaca. Selanjutnya ada contoh di Alkitab yang bisa menggambarkan ketujuh hal tadi, yaitu tentang perempuan yang sakit pendarahan. Saya bacakan dari Markus pasal yang kelima mulai ayat 25. Dikatakan di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita lihat ini perempuan ketika dia sakit pendarahan, awalnya mungkin dia diamkan saja, berharap dengan istirahat, makan yang cukup akan sembuh. Tapi karena gak sembuh, dia pergi ke dokter. Kenapa dia pergi ke dokter? Karena dia mau sembuh. Kenapa dia mau sembuh? Karena memang manusia didesain itu untuk sehat. Jadi kalau ada penyakit itu hal yang wajar untuk kita mencari cara untuk sehat kembali. Itu sudah built in. Tuhan ciptakan kita seperti itu. So sekali lagi jangan pernah bilang Tuhan mengirimkan penyakit untuk mengajar kita. Itu hal pertama yang perlu clear di pikiran kita. Bahwa dia tidak pernah mengirimkan yang jahat untuk mengajar kita. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang jelek, Tuhan bisa pakai itu untuk mengajar kita. Tapi yang jelek itu bukan dari Tuhan. Ada orang yang kenal Tuhan di penjara. Tapi bukan Tuhan yang kirim dia ke penjara. Harap dibedakan ya hal itu. Kemudian dikatakan ya Markus 5 ayat 28 ayat sampai 43 ini ya. Ayat berikutnya. Perempuannya dibilang begini. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dalam bahasa Inggrisnya tuh, she
kept saying. Jadi waktu dia dengar, kalau baca di bagian lain ya, dia sudah mendengar bahwa Yesus ini menyembuhkan orang sakit. Yesus ini membuat mujizat. Jadi waktu dia dengar itu, saya percaya Roh Kudus itu mengajar dia untuk dia tuh datang kepada Yesus menjamah jubahnya. Dia pikir nggak perlulah minta Tuhan. Tuhan kan sibuk, diam-diam aja, pegang aja gitu. Jadi setelah dia dengar, dia percaya bahwa ini bisa, dia bertindak, tapi dia ngomong terus. She kept saying. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Firman itu tidak hanya dibaca, direnungkan, tapi diucapkan, diperkatakan. Itu akan menguasai pikiran kita. Menjadi dominant thoughts. Dan kita akan menjadi seperti yang kita percaya itu. Lalu ketika dia jamah, akhirnya dia sembuh. Dan berita ini nyebar dengan cepat. Belum ada handphone waktu itu. Belum ada WhatsApp. Tapi beritanya cepat tersebar. Sehingga orang-orang ketika tahu ini Yesus, waktu dia tiba di satu daerah, mereka bawa banyak orang sakit. Dan mereka bawa kepada Yesus. Mereka memohon supaya diizinkan menjamah jubahnya. Dan Alkitab berkata, semua yang menjamahnya sembuh. Dari mana dia belajar itu? Dari perempuan yang sakit pendarahan itu. Cepat sekali nyebar, ya, luar biasa. Nah, berikutnya yang perlu kita ingat, ya. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini firman Tuhan berkata, kita itu tunduk kepada Allah, itu bisa berarti yang pasti adalah kita nurut sama dia, kita belajar mengizinkan dia mengajar kita, bisa juga berarti kita menyembah Tuhan, kita tunduk pada dia. Tapi setelah itu melawan iblis itu bagian kita. Bukan Tuhan. Kita yang mesti reject. Kita yang mesti melawan itu. Tidak hanya iblis, semua yang dia tawarkan. Termasuk penyakit. Termasuk semua kekacauan. Jangan terima itu. Tapi pastikan dulu bahwa saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah terima Tuhan sebagai Juru Selamat saudara, saudara sudah dibeli dengan lunas. Full paid, sudah lunas. Kalau Bapak Ibu punya cukup banyak uang, terus beli satu perusahaan yang sudah mau kolaps, itu tim penasehatnya hitung dulu. Wajar nggak beli ini? Karena utangnya banyak. Tapi setelah dibeli, maka tanggung jawab hutang perusahaan itu pun menjadi bagian orang yang membeli. Teman-teman, kita semua yang sudah terima Yesus, kita dibeli dengan lunas. Jadi keberadaan kita ini menjadi tanggung jawab Dia. Termasuk penyakit, termasuk kelemahan, kemiskinan, kekurangan, semua yang dari iblis itu. Tapi perlu aktif dari kita menolak yang bukan dari Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu ketika iblis itu kita lawan, maka ia akan lari terbirit-birit. Tapi mesti kita yang lawan. Jangan berdoa, Tuhan tolong usir iblis itu. Di perjanjian baru nggak ada ayatnya gitu. Kita yang mesti mengusir. Tapi sebelum kita mengusir, kita tunduk dulu kepada Allah. Kita bisa menyembah Dia, kita menuruti semua tuntunannya, lalu kita melawan iblis. Maka janjinya iblis itu akan lari dari hadapan kita. Tadi yang ketujuh saya katakan bahwa salah satu saluran kesembuhan adalah firman.
Itu di kitab Amsal memang sudah dikatakan. Dikatakan bahwa Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan atau obat bagi seluruh tubuh mereka." Kalau saudara ke dokter, sakit apa? Lalu dokter akan kasih obat yang spesifik untuk penyakit itu. Tapi ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, yaitu firman Tuhan. Tapi firman itu kalau kita baca tadi, perhatikan, kita perlu perhatikan. Yang kedua, arahkan telinga pada ucapan Tuhan. Yang ketiga, jangan menjauh dari mata kita. Pernah tahu bahwa orang-orang yang berkembang dalam self-development, itu mereka mengajarkan tentang imajinasi. Membayangkan diri kita itu sukses. Bahkan untuk membantunya mereka buat visualisasi. Dan itu terbukti efektif, nggak cukup waktu menceritakan itu. Kalau mau jadi pilot, selain belajar teorinya, habis itu masuk simulator. Seolah-olah sedang terbang gitu. Dilatih bereaksi bagaimana menerbangkan pesawat. Padahal itu bukan pesawat. Waktu baca firman juga begitu. Kita menggunakan imajinasi. Kadang-kadang ada banyak gambar yang bagus di internet yang bisa menolong kita. Itu dari zaman perjanjian lama Tuhan ajarkan. Waktu Abraham gak punya anak, Tuhan bilang, coba kamu lihat pasir di laut. Seperti itu nanti keturunanmu banyaknya. Waktu malam Tuhan bilang, coba lihat bintang, coba hitung. Seperti itu nanti banyaknya keturunanmu. Itu apa itu? Imajinasi. Kejadian 11, Tuhan bilang begini. Ketika orang mau bangun menara Babel, apapun juga yang mereka rencanakan. Bahasa aslinya tuh apapun yang mereka imajinasikan. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Itu bahasa aslinya lebih cenderung negatif. Itu sebabnya orang-orang yang mengaku tidak kenal Tuhan, yang komunis misalnya, itu bisa bangun pesawat antariksa luar. Mereka nggak perlu 2 keliling dulu waktu buat itu. Nggak perlu 2 puasa. Bisa mereka buat. Karena memang manusia diberi kemampuan itu. Jadi baca firman jangan hanya baca. Coba renungkan, izinkan Roh Kudus itu membuat imajinasi di sini. Dulu ada pendeta luar biasa dipakai Tuhan, sekarang dia sudah bersama Tuhan. Satu ketika dia berdoa, dia minta sepeda, dia minta kursi. Karena dia ada di daerah yang sangat miskin, dia nggak punya itu. Sekian lama dia doa nggak ada hasilnya. Lalu Tuhan bilang sama dia, kamu mau sepeda seperti apa? Kursi seperti apa? Lalu dia bayangkan, oh saya mau kursi kayak begini, bahannya dari ini biar kuat, saya mau sepeda yang seperti ini. Dan itu dia bayangkan, spesifik jelas. Tidak lama setelah itu terjadi dengan cara mujizat loh. Karena di zaman itu sepeda yang dia inginkan tidak ada di negaranya. Tapi itu terjadi. Imajinasi. Firman Tuhan ajarkan itu. Kenapa orang dunia yang gak kenal Tuhan pakai itu terus kita gak pakai? Firman Tuhan berkata, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bagaimana caranya? Salah satu adalah dengan mengucapkan. Karena kitab Mazmur berkata, lidahku seperti pena yang menulis. Ucapan kita itu membuat tulisan di lubuk hati kita. Hati-hati jaga perkataan kita. Kalau itu dilakukan, itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi ternyata waktu firman diberitakan atau firman kita baca, tidak semua kita bisa mendapatkan itu.
Tapi sebenarnya bisa. Hanya butuh proses. Untuk percaya, untuk merenungkan, sehingga akhirnya pada saatnya itu akan terjadi. Bahasa Inggrisnya itu let them penetrate deep into your heart. Baca firman begitu rupa sampai itu secara pribadi itu kayak ringing, berdering di hati kita. It's mine. Itu menjadi milik saya. Whatever men say, I don't care. Apapun orang lain katakan, aku gak peduli. Tuhan bilang sama aku, itu milikku. Nah yang kayak begitu, itu jadi obat untuk tubuh kita. Seluruh bagian tubuh kita. Dan jangan lupa, itu bisa terjadi semua karena dua hal ini. Ada grace and faith. Ada anugerah dan iman. Anugerah itu seperti tangan Tuhan yang terulur kepada kita. Tapi iman itu tanggapan kita mau ambil itu. Yohanes 1 ayat 16 berkata dari kepenuhannya kita menerima anugerah demi anugerah. Banyak anugerah. Jangan ditolak dulu kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar hidup oleh iman. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. Jadi artinya ada proses seperti anak tangga. Kehidupan kita sebagai orang percaya itu seperti naik anak tangga. Iman ke iman ke iman. Dan setiap iman itu akan matching dengan satu anugerah yang Tuhan siapkan buat kita. Itu kayak tangan kita narik gitu. Ada banyak yang Tuhan sediakan bagi kita, tapi memang kita perlu waktu. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita melampaui kekuatan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia, itu syarat pertama. Yang kedua, yaitu bagi kita yang terpanggil dengan rencana Allah. Artinya yang menurut sama Dia. Ketika saudara dan saya terima Yesus, maka selanjutnya hidup kita itu memang harus dituntun oleh Dia. Gak ada pilihan lain. Percayalah Tuhan itu peduli sampai selera kita. Kitab Yesaya berkata, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Sampai rasa pun Tuhan peduli. Rambut kepala kita terhitung. Bahasa aslinya tuh register, terdaftar. Jadi ada nomor serinya. Jadi kalau pagi-pagi keramas terus ada yang rontok, itu tercatat di surga. Nomor seri berapa tuh yang jatuh. Pernah bayangkan? Ya? Hebat ya Tuhan itu. Saya kagum loh ya. Ayo belajarlah bergembira karena Tuhan. Itu Daud ajarkan itu ada 5 hal. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia. Yang kelima, bergembira di dalam Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu the secret petitions of your heart. Hal-hal yang tersembunyi dalam hatimu Dia sediakan. Haleluya. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk apa yang kami baca, kami dengar. Ajari kami lebih jauh lagi. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajari kami. Ini kami Tuhan pakai seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Yakub buat firman-Nya yang sungguh luar biasa, yang memberkati kita semua, amin. Saya sangat terberkati, saya percaya semua teman-teman juga terberkati. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan membacakan beberapa pengumuman.
Yang pertama adalah telah dibuka informasi pendaftaran murid Charis Bible College Jakarta untuk penerimaan siswa baru. Yang ingin mendaftar atau mengetahui detailnya bisa mengunjungi website Charis www.charisindonesia.org. Di situ ada detail dan juga bisa ada tombol untuk mendaftar langsung. Yang kedua juga untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui pelayanan di sini lebih lanjut, bisa juga melihat-lihat di website tersebut. Juga ada media sosial kami yaitu Instagram @charisindonesia. Teman-teman juga bisa mengunjungi YouTube channel kami AWM Charis Indonesia. Semua khotbah di sini, baik di devotion maupun healing, juga kesaksian-kesaksian akan di-upload di YouTube tersebut. Jadi bisa ditonton ulang, bisa didengarkan, bisa di-share juga ke yang membutuhkan. Amin. Di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman kami yang telah menjadi donatur maupun partner dari ministry ini. Apa yang Bapak Ibu tabur, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu telah lakukan untuk ministry ini, baik maupun doa maupun dana, sangat memberkati kami di tempat ini, juga sangat berguna, berdampak bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini lewat YouTube dan rindu untuk memberikan persembahan lewat transfer, dapat mentransfer dana ke rekening kami yang tampil di layar dengan berita Charis Healing. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan bacakan satu ayat. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya tadi pagi renungkan ayat apa yang akan saya sampaikan di persembahan ini, dan ayat ini yang muncul. Saya percaya bukan kebetulan, tadi disinggung juga oleh Bro Rudi pas kesaksian. Nah, di dalam perjanjian baru, Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Apapun yang kita butuhkan, Bapa telah memberikannya kepada kita. Bapa nggak bisa memberikan lebih lagi, kenapa? Karena Dia telah memberikan segalanya, yaitu dirinya sendiri. Amin. Sebenarnya dalam perjanjian baru, bagi kita seolah-olah kita menerima lebih lagi dari Tuhan, tapi dari pihak Tuhan, bukan Tuhan memberi lebih lagi. Tapi kita melihat lebih lagi, mengalami lebih lagi, mengerti lebih lagi, melepaskan lebih lagi, membuka lebih lagi. Tapi dari pihak Tuhan sebenarnya dari awal, it is finished. Semuanya telah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Bapak buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak buat semua yang telah Engkau sediakan. Terima kasih buat kesembuhan, keselamatan, kemakmuran, kelepasan, berkat-berkat. Terima kasih buat semuanya Bapak. Kami juga bersyukur Bapak buat persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur apa yang akan Engkau kerjakan dan telah Engkau kerjakan dan selalu Engkau kerjakan lewat ministry ini. Kami percaya ministry ini akan berdampak lebih besar lagi untuk negeri kami, juga untuk seluruh dunia ini Bapa. Kami percaya Engkau telah memberkati semua anak-anak-Mu dengan segala berkat rohani dalam sorga. Telah Engkau cukupkan mereka apa yang mereka butuhkan. Engkau telah memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pekerjaan pelayanan mereka, dan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You want me well. Well, well, well. You made me whole. And it is well with my soul. Me